Shalom adik-adik. Puji Tuhan, hari ini kita kembali bertemu walaupun melalui virtual di dalam sekolah minggu online. Oh iya, Kakak Yuni bersama dengan Kakak Yoga dan semua kakak-kakak pengasuh yang lain mengucapkan selamat kepada adik-adik karena sudah mengalami kenaikan kelas. Jadi mungkin ada yang dari kelas 3 naik ke kelas 4. Dan mungkin ada juga yang naik tingkat dari kelas 6 ke kelas 7 atau dari SD ke SMP. Ya, selamat kepada adik-adik yang sudah bergabung di kelas besar ya. Bagaimana suasana belajarnya? Sudah seminggu ya? Semoga adik-adik tetap semangat ya. Ya, adik-adik saat ini kita akan memulai ibadah kita. Walaupun kita masih secara online, tetapi mari kita percaya bahwa di mana saja kita berada, baik itu di gereja, baik itu di rumah, Tuhan selalu beserta dengan kita. Kasih Tuhan akan senantiasa tercurah. Ya, mari kita saat ini bersama-sama berdiri dan kita menyanyikan lagu Kasih dari Surga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, terima kasih karena pada saat ini kami boleh kembali beribadah sekolah minggu. Ya Tuhan, walau kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami percaya bahwa kasih dari surga yang asalnya daripadamu ada bersama-sama dengan kami. Berkatilah kami dalam ibadah ini Tuhan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk adik-adik. Iya, di dalam menjalani kehidupan ini kita butuh kekuatan dari Tuhan. Mari pada saat ini kita minta kekuatan dari Tuhan melalui firman-Nya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita kembali memuji Tuhan. Kita nyanyikan lagu Tuhan adalah kekuatanku. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai
bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersama Dia. Ya, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita dalam Perjanjian Lama, Keluaran pasal 5, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-24. Ya, Kak Kire ulangi, Keluaran pasal 5, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-24. Ya, jika semuanya sudah dapat, mari kita biarkan Alkitab kita terbuka. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan membaca firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu dapat membimbing dan menyertai kami. Haleluya, amin. Kemudian Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun." Tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." Lalu kata mereka, Allah orang Ibrani telah menemui kami. Izinkanlah kiranya kami pergi ke padang gurun 3 hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allah kami, supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang. Tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka, "Musa dan Harun, mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya? Pergilah melakukan pekerjaanmu." Lagi kata Firaun, "Lihat, sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini. Masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya?" Pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri, "Tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu bata seperti sampai sekarang. Biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami. Tetapi jumlah batu bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang, bebankanlah itu juga kepada mereka, dan jangan menguranginya, karena mereka pemalas. Itulah sebabnya mereka berteriak-teriak, 'Izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami.' Pekerjaan orang-orang ini harus diperberat, sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya, dan jangan mempedulikan perkataan dusta." Maka para pengerah bangsa itu dan para mandurnya pergi dan berkata kepada mereka, "Beginilah kata Firaun, aku tidak memberi jerami lagi kepadamu. Pergilah kamu sendiri mengambil jerami dimanapun kamu mendapatnya. Tetapi pekerjaanmu sedikit pun tidak boleh kurang." Lalu berseraklah bangsa itu ke seluruh tanah Mesir untuk mengumpulkan tunggul gandum sebagai pengganti jerami. Dan pengerah-pengerah itu mendesak mereka dengan berkata, "Selesaikan pekerjaanmu, yaitu tugas sehari, seperti pada waktu ada jerami." Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapakah kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu, pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapakah Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini?
jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu ini. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli. Pada rakyat Tuanku lah yang bersalah. Tetapi ia berkata, Pemalas kamu, pemalas! Itulah sebabnya kamu berkata, izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jadi sekarang, pergilah, bekerja. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu. Tetapi jumlah batu bata yang sama harus kamu serahkan. maka mengertilah para mandor Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah, karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap hari. Waktu mereka meninggalkan Firaun, berjumpalah mereka dengan Musa dan Harun yang sedang menantikan mereka. Lalu mereka berkata kepada keduanya, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukumkan kamu, karena kamu telah membusukkan nama kami kepada Firaun dan hamba-hambanya. Dan dengan demikian kamu telah memberikan pisau kepada mereka untuk membunuh kami. Lalu Musa kembali menghadap Tuhan, katanya, Tuhan, mengapakah kau perlakukan umat ini begitu bengis? Mengapa pula aku yang kau utus? Sebab sejak aku pergi menghadap Firaun untuk berbicara atas namamu, dengan jahat diperlakukannya umat ini. Dan engkau tidak melepaskan umatmu sama sekali. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, sekarang engkau akan melihat apa yang akan kulakukan kepada Firaun. Sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ya, dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, bagaimana situasi sekolah barunya ataupun kelas barunya adik-adik? Ya, apakah ada yang sedang menghadapi tantangan atau kesulitan? Ya, adik-adik, pasti kita semua pernah menghadapi keadaan sedang menghadapi tantangan ataupun kesulitan ya. Ya, salah satunya yang kita hadapi sekarang yaitu pandemi COVID-19, salah satunya. Ya, mungkin ada juga yang menghadapi ulangan atau ujian sekolah dan sebagainya. Ya, adik-adik, ada kalanya kita tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Ya, mungkin karena kita lemah atau kurang mampu, merasa tidak mampu, ataupun mungkin karena kita merasa takut dan sebagainya. Ya, sama halnya dalam pembacaan kita tadi yang dihadapi oleh Musa dan Harun. Ya, di mana Musa dan Harun menghadap Firaun. Ya, Firaun ini adalah Raja Mesir. Ya, pastinya kalau kita menghadap raja itu tidak sembarangan ya adik-adik. Ataupun kita berbuat salah, mungkin saja kita bisa dihukum mati. Ya, di sini Musa menyampaikan pesan Tuhan kepada Firaun, yaitu, beginilah firman Tuhan, Allah Israel, biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di padang gurun. Ya, namun ternyata Firaun keras kepala. Ia berkata, siapakah Tuhan itu? Aku tak mengenalnya. Aku tak akan membiarkan mereka pergi. Ya, ternyata tidak hanya Firaun tidak mau mengikuti perintah Tuhan, tapi Firaun malah menambah penderitaan orang Israel. Ya, Firaun memperberat pekerjaan mereka dengan menyuruh mereka mencari jerami sendiri dan tetap membuat batu bata yang tidak boleh kurang seperti sebelumnya. Ya, sehingga pekerjaan orang Israel semakin berat. Ya, adik-adik, Musa dan Harun diutus Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari tanah Mesir. Tetapi sekarang mereka semakin tertindas. Ya, bangsa Israel marah kepada Musa dan Harun dengan berkata, kiranya Tuhan memperhatikan perbuatanmu dan menghukum kamu. Kamu datang untuk membunuh kami. Ya, bagi bangsa Israel,
Perbuatan Musa hendak membawa mereka semakin tertindas dan tersiksa. Ya, perbuatan mereka, padahal bangsa Israel sebelumnya berdoa kepada Tuhan agar dibebaskan dari perbudakan. Ya, dengan sedih Musa kembali datang kepada Tuhan dan berkata, "Tuhan, katanya Engkau mengutus aku untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi ternyata Engkau mengutus aku, bangsa Israel semakin susah dan semakin menderita." Ya adik-adik, Tuhan sudah melengkapi Musa dengan segala keajaiban yang dapat ia lakukan. Ya, ia juga memberi teman, yaitu Harun. Tak diragukan lagi bahwa Tuhan menyertai Musa, namun tak berarti Musa tidak dihadapkan dengan tantangan-tantangan yang lain ya. Tidak berarti juga ketika kita disertai Tuhan maka jalan kita akan mulus-mulus saja. Ya, jadi sekalipun Musa disertai Tuhan, tidak serta-merta ia bebas dari kesulitan dan tantangan. Oleh karena itu, Musa dan bangsa Israel seharusnya yakin akan pertolongan Tuhan. Ya, Tuhan menolong Musa sehingga ia mampu menghadapi setiap kesulitan. Ya adik-adik, mari kita baca bersama-sama dalam Keluaran pasal 5 ayatnya yang ke-24. Ya, mari kita ambil Alkitab kita dan kita buka bersama-sama. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Keluaran pasal 5 ayat yang ke-24. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, "Sekarang engkau akan melihat apa yang kulakukan kepada Firaun, sebab dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan membiarkan mereka pergi. Ia dipaksa oleh tangan yang kuat, ia akan mengusir mereka dari negerinya." Adik-adik, Tuhan beserta dengan kita. Namun bukan berarti kita akan terbebas dari segala tantangan hidup. Ya, sesungguhnya kesulitan akan tetap ada. Namun bersama dengan Tuhan Allah, janganlah kita menyerah. Tuhan akan menolong kita pada waktu yang tepat. Kita harus percaya dan menantikan pertolongannya pada waktunya. Ya, demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya adik-adik, ayat hafalan kita untuk minggu ini terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-8. Ya, semuanya boleh ambil kitabnya dan lihat. Ayat hafalannya terambil dari 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-8. Ya adik-adik, semuanya sudah dapat? Ya, kalau semuanya sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-8 berbunyi demikian. "Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit, kami habis akal, namun tidak putus asa." Ya, demikianlah firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk tak mudah menyerah menghadapi kesulitan. Karena kami tahu Engkau selalu beserta kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Ya, adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan. Persembahan adalah tanda syukur kita kepada Tuhan atas setiap kebaikannya. Kita sudah dijaga, kita diberikan kesehatan, kita diberikan kasih sayang dari orang-orang di sekeliling kita. Oleh karenanya, mari saat ini kita memberikan persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Sambil memberikan persembahan, mari kita menyanyikan lagu Kasih Setiamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona.
apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan, selain puji dan sembah, selain puji dan sembah. Mari kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas segala kebaikan yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi ini kami boleh beribadah dan memuji nama Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang Engkau ajarkan untuk kami lebih berani dan dalam menghadapi setiap tantangan di dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa Engkau akan selalu ada dan menolong kami. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan boleh menjamah setiap tubuh yang sakit dan lemah, sehingga teman-teman kami boleh pulih kembali dan kami boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun kami semua masih beribadah secara online di rumah kami masing-masing. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa juga buat teman-teman kami yang boleh Engkau tambahkan umurnya setahun lagi. Kiranya Tuhan memberkati selalu dalam kehidupannya dan dapat menjadi anak yang semakin takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang telah naik kelas dan naik tingkat. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka dalam kelas yang baru, teman-teman yang baru, dan dalam pelajaran yang baru yang akan mereka hadapi. Kiranya Tuhan boleh memberikan semangat baru dan kekuatan serta kemampuan sehingga mereka dapat menjadi anak yang cerdas dan pintar. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk orang tua terkasih. Kiranya Engkau memberkati mereka dan berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk dunia ini yang sedang menghadapi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan mau menjamah dan memulihkan dunia kami ini, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkaulah Allah kami yang berkuasa atas segalanya. Kami juga mau berdoa untuk bangsa kami dan para pemimpin di dalamnya. Kiranya Tuhan boleh memberkati sehingga bangsa kami dapat hidup dalam damai dan tentram antara sesama manusia. Kami juga mau berdoa untuk Ibu Pendeta dan Bapak Pendeta beserta keluarga, serta para majelis, para pengurus kategorial, dan kakak-kakak pengasuh, serta semua anggota jemaat. Kiranya Tuhan Yesus boleh menjaga dan memberkati kehidupan kami semua. Ya Tuhan, pada saat ini kami cuma berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya Engkau boleh memberkatinya dan dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami, sempurnakanlah doa kami ini dan kami bawa di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa secara bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga boleh mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai Musa menghadap Firaun. Mari kita juga pada saat ini selalu yakin dan percaya bahwa Tuhan ada beserta dengan kita, sehingga kita akan bisa menghadapi setiap tantangan. Kita jangan mudah putus asa, kita jangan menyerah, karena bersama Tuhan kita akan bisa.
Ya, adik-adik sekalian, mari kita bersama-sama berdiri dan kita menyanyikan lagu Big or Small. Small, short and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga, bekerja, berkarya bagi kemuliaan-Nya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, ta-ta-ta, bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa-sa-sa, aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu kepada kami dari permulaan hingga berakhirnya ibadah kami. Dan biarlah kasih karunia dari Bapa kita dan Yesus Kristus dengan penyertaan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam Ya adik-adik, demikianlah ibadah kita pada saat ini. Mari kita selalu mengingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Jangan mudah menyerah, jangan putus asa, karena bersama Tuhan kita akan bisa. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik, Tuhan beserta kita. Shalom. We thank you and praise you. Hallelujah.